Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan yang dimana ini merupakan pertemuan yang ke-12 di mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional, dan bab yang sedang kita pelajari ini berkaitan tentang presentasi bisnis. Setelah pertemuan kemarin yang kita membahas tentang bagaimana persiapan presentasi bisnis agar menjadi presentasi yang efektif, kali ini saya akan memberikan materi tentang pendekatan AIDA untuk presentasi penjualan. Tentunya AIDA itu singkatan dari Attention, Interest, Desire, dan Action. Namun sebelum itu, setelah kita mempelajari persiapan tentang presentasi, kemudian bagaimana cara melakukan presentasi yang efektif, penting pula sebelum kita melakukan presentasi tentang berlatih presentasi. Baru nanti saya akan masuk pada materi tentang pendekatan AIDA. Nah, berlatih presentasi bisnis ini secara garis besar tentang prinsip-prinsip presentasi bisnis. Langkah selanjutnya yang paling penting itu adalah tentang prakteknya, praktek presentasi bisnis atau berlatih presentasi bisnis. Nah, pelatihan ini atau praktek ini dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan di dalam organisasi bisnis. Latihan presentasi bisnis itu dapat dikatakan sebagai praktek presentasi bisnis juga. Praktek presentasi bisnis itu dapat dilakukan dalam kegiatan yang baik di dalam organisasi atau di luar organisasi. Yang di dalam organisasi kita sebut itu internal, artinya ruang lingkupnya kecil. Nah, kalau dilakukan untuk yang ruang lingkup yang lebih luas disebutnya adalah praktek eksternal, ya, di luar perusahaan. Nah, dalam lingkup yang kecil ini misalnya presentasi bisnis tentang saudara mengusulkan rancangan produk yang baru, sehingga Anda membutuhkan presentasi di hadapan para supervisor, para manajer, juga di bagian lainnya dalam sebuah perusahaan itu, maka Anda perlu melakukan presentasi bisnis. Kemudian juga selain itu, contohnya lain adalah peningkatan efisiensi kerja karyawan. Ini terutama Anda sebagai bagian dari staf SDM atau manajer SDM, di mana Anda mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk mengatur, mengevaluasi efektivitas di bidang SDM tersebut, sehingga setiap bulan atau triwulan atau 6 bulan Anda mengukur kembali, menghitung kembali untuk mengevaluasi apakah kerja karyawan ini sudah baik atau belum, sehingga Anda melakukan riset kecil dalam tim Anda di bidang SDM, lalu kemudian Anda menghitung apakah peningkatannya cukup signifikan atau tidak. Kalau signifikan, apakah sudah sesuai dengan pemberian upah yang diberikan kepada karyawan atau tidak. Selain itu juga dalam peningkatan efisiensi kerja karyawan ini, Anda juga bisa menilai bagaimana biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk karyawan. Apakah sudah masuk pada nilai yang cukup baik, artinya ideal antara biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan hal yang didapatkan oleh perusahaan. Hal yang didapatkan tentunya adalah kinerja karyawan yang baik. Nah, dengan Anda melakukan riset-riset kecil tersebut, kemudian Anda juga mempunyai alternatif-alternatif yang bisa diusulkan terhadap manajer atau terhadap pimpinan, maka tentunya Anda membutuhkan sebuah presentasi untuk menyajikan temuan-temuan saudara, sehingga usulan saudara itu bisa diterima atau didiskusikan agar terjadinya organisasi yang lebih baik lagi. Lalu juga seperti hal lain, usulan program kerja departemen. Ini biasa terjadi di bidang marketing. Kenapa di bidang marketing? Karena di bidang marketing itu bidang yang harus banyak inovasi, harus banyak kreativitas. Terutama dalam keadaan yang seperti ini, sedikit sekali perusahaan yang bisa bertahan dalam keadaan yang seperti ini, ya. Di bidang pariwisata itu sudah tidak bisa bergerak lagi bisnis prosesnya. Kemudian juga di bidang
keuangan seperti simpan pinjam atau tabungan itu sangat sulit sekali. Nah, namun dengan keadaan yang seperti ini memang sangat sulit sekali untuk terjadinya peningkatan bisnis, terutama yang berkaitan dengan pariwisata atau di bidang keuangan, transportasi itu sangat sulit sekali. Tapi jika Anda menjadi manajer atau supervisor di bidang industri kebutuhan sehari-hari, convenience store, atau kemudian bidang IT, maka eh, kondisi seperti ini tetap Anda harus memiliki program kerja Departemen Pemasaran yang inovatif, yang kreatif. Seperti halnya contoh Blibli.com, di mana dengan kondisi yang seperti ini di tengah-tengah pandemik, maka bagian marketingnya harus memberikan tawaran dari aplikasi tersebut yang menjadi yang dapat menjadi permintaan atau yang dapat menjawab kebutuhan dari masyarakat. Termasuk juga termasuk juga perusahaan Unilever. Bagaimana Unilever menyediakan sebuah platform yang di mana masyarakat bisa memesan eh, kebutuhannya yang produknya Unilever, brandnya Unilever, lalu dikirimkan tanpa ongkir gitu ya. Nah, tanpa ongkir dan lain-lainnya itu merupakan gimmick-gimmick yang harus eh, diberikan tentunya kepada konsumen. Nah, hal-hal itu yang perlu saudara sebagai manajer di bidang marketing untuk dipresentasikan terhadap pimpinan. Bagaimana tawaran programnya, kemudian dibandingkan dengan biayanya berapa yang diperlukan, sehingga cost and benefit-nya akan terlihat. Seperti itu, sehingga nanti kalau sudah presentasi akan terlihat lebih banyak benefitnya, maka itu juga yang akan dipilih atau diambil. Oke, untuk lingkungan eksternal, misalnya yang berkaitan dengan di luar organisasi ya. Contohnya adalah usulan ekspansi pasar. Nah, agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh saudara itu sesuai dengan sasarannya, artinya efektif, maka perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama tentunya adalah identitas audiens. Identitas audiens ini yang berkaitan dengan latar belakang yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga buatlah pokok-pokok pikiran presentasi bisnis. Artinya saudara membuat poin-poin utama dalam presentasi saudara, dan poin-poin itu bisa diambil dari judul presentasi, kemudian dibuat subjudulnya, dan kemudian ambil atau buatlah kalimat yang mendukung subjudul tersebut. Berikutnya adalah saudara juga perlu menuliskan teks presentasi bisnis secara lengkap. Di sini untuk menanggulangi kalau saudara terjadi blank pada saat presentasi ya. Kemudian juga buat rangkuman dengan menggunakan teks dalam presentasi saudara ke dalam sub-sub judul tersebut, sehingga sub-sub judul tadi yang sudah terangkum dengan satu buah kalimat Anda rangkum lagi menjadi kalimat yang lebih singkat lagi, berkaitan dengan 5W1H ya, 5W1H yang biasa digunakan oleh para jurnalis. Kemudian yang terakhir juga tuliskan ke dalam kartu ukuran kecil atau kartu ukuran pos yang Anda bisa simpan di saku kemeja Anda atau saku jas atau saku celana, sehingga nanti memudahkan pada saat Anda akan membukanya kembali. Oke. Nah, setelah kita melakukan persiapan-persiapan, kemudian juga kita menganalisis audiens dan kita sudah melakukan latihan gitu ya atau praktik. Berikutnya adalah ini tentang pendekatan AIDA untuk presentasi penjualan. Nah, pendekatan AIDA itu sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa AIDA itu adalah attention, interest, desire, and action. Attention itu bagaimana saudara mendapatkan tanggapan positif dari calon pembeli ya. Contohnya adalah, apakah Bapak ingin berbelanja di 12 juta tempat belanja di dunia tanpa harus membawa uang? Nah, kalimat ini merupakan kalimat pembuka pada saat bertemu dengan calon pembeli itu atau calon pelanggan baru itu, maka kita memberikan suatu penawaran yang sangat bernilai jika itu dipilih oleh calon pembeli tersebut.
Jadi tergambarkan dalam sebuah kalimat ini. Apakah Bapak ingin berbelanja di 12 juta tempat belanja dunia tanpa harus membawa uang? Ini salah satu contohnya saja ya. Tentunya kalimat-kalimat ini harus disesuaikan dengan bidang atau bisnis yang Anda jalani ya. Kalau misalkan di bidang IT, saya juga selalu melakukan ini, selalu melakukan pertanyaan attention. Contohnya adalah apakah Bapak sebagai manajer tidak cukup menyenangkan atau tidak cukup memudahkan pekerjaan Bapak sebagai owner. Dengan hitungan detik Bapak bisa tahu bagaimana omset, kemudian bagaimana kebijakan yang harus diambil dari aplikasi yang saya tawarkan. Nah, gitu ya. Jadi ambil materi yang sangat utamanya dulu, tujuan atau goal atau fungsi dari produk yang kita tawarkan yang utamanya terlebih dahulu itu adalah kalimat attention. Jadi menarik perhatian dari calon pembeli kita ya. Wow efek itu penting di depan sehingga tapi tidak boleh terlalu berlebihan juga ya. Kalau berlebihan manfaatnya nanti akan eh, terlihat bias ya penawarannya. Lalu yang kedua adalah arousing interest. Jadi membangun minat terhadap produk dengan mengungkapkan manfaatnya. Contohnya seperti ini, dengan menggunakan kartu kredit bank kami tidak perlu membawa uang tunai banyak, terlalu beresiko. Terlalu beresiko artinya kalau terlalu membawa uang. Nah, jadi dengan kalimat yang pembukanya bisa berbelanja di 12 juta tempat di dunia gitu ya. Kemudian juga ada manfaatnya yang dimana kartu kredit ini memudahkan Bapak untuk tidak menggunakan uang cash dan tentu menjadi aman ya Bapak terhadap uang cashnya itu karena diwakilkan dengan kartu kredit ini. Dan yang ketiga adalah building desire, yaitu membangun keinginan memiliki produk dengan mengungkapkan keistimewaan produk. Jadi setelah kita dikasih tahu fungsi utamanya, kemudian manfaatnya, ini keistimewaan tersendiri. Nah, contohnya, selain mengurangi resiko kartu kredit kami juga memberikan berbagai diskon menarik. Ini diskon menarik ini tentunya eh, tawaran yang sangat istimewa, tawaran yang menjadi pembeda dari satu produk kita dengan produk yang lainnya. Nah, berbagai diskon menarik di berbagai merchant dan program cashback. Nah, kita lihat di sini ada dua kata yang diungkapkan sebagai keistimewaan produk kartu kredit ini ya. Menarik diskon menarik di berbagai merchant dan program cashback. Jadi pembeda produk kita, produk ini dan produk kartu kredit yang lainnya itu dua keunggulan istimewa yang disampaikan. Kemudian program cashback setiap pembelian tiket kereta api maupun pesawat dalam dan luar negeri. Ini lengkap banget kalimatnya. Jadi bertubi-tubi keistimewaan disampaikan dalam satu kalimat dan itu yang akan menjadikan calon pelanggan dalam benak atau dalam pikirannya bahwa wow, sangat istimewa sekali ini produknya setelah tadi fungsi utamanya berbelanja di 12 juta toko di dunia, kemudian keamanan tanpa uang cash begitu dan ada keistimewaan lain yaitu cashback, diskon, berbagai merchant, kemudian cashbacknya juga eh, bisa didapatkan dengan cara yang mudah ya pembelian tiket kereta api maupun pesawat baik dalam dan luar negeri ini betul-betul sangat kalimat yang powerful ya. Jadi nah, untuk membuat kalimat yang powerful ini tentunya tidak mudah. Anda harus sesuaikan bidang bisnis Anda yang jalani, apa kira-kira yang bisa menjadi keistimewaan produk Anda. Anda artinya ambil diferensiasi perbedaan antara produk Anda dengan produk pesaing Anda gitu ya. Bisa dari ciri khas warnanya, rasanya, bentuknya, harganya, keistimewaan pelayanannya dan lain-lain. Masih banyak variabel yang bisa didiferensiasikan ya. Itu ada di mata kuliah strategi pemasaran. Nah, berikutnya adalah getting action, menghimbau pembeli potensial melakukan sesuatu. Jadi
kalau sudah kita berikan fungsi utama, manfaat, keistimewaan produk, jangan dibiarkan begitu saja pembeli mencerna informasi itu lalu menghilang begitu saja. Jadi kita harus segera melakukan sesuatu untuk dilakukan sesuatu juga oleh pembelinya ya dengan contoh kalimat seperti ini. Maaf Pak, apakah Bapak membutuhkan bantuan mengisi formulir permintaan fasilitas kartu kredit bank kami? Action itu salah satunya adalah kita sebagai sales mobil ketika akan bertemu dengan pelanggan itu harus membawa satu kertas namanya SPK, surat surat pemesanan kendaraan. Kemudian pulpennya juga yang bagus gitu ya. Jadi SPK-nya ditempatkan di tempat amplop yang bagus, kemudian dibuka dengan baik-baik amplopnya dan diberikan ke hadapannya dengan baik-baik. Pulpennya juga kita sajikan dengan baik.